Bisa kita mulai? Mahasiswanya berapa orang? 86. Ya, berarti biar mereka masuk ya, nggak apa ya. Kita mulai aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Lina dari Departemen Ilmu Faal dan Biokimia Kedokteran. Hari ini saya memberikan kuliah metabolisme nukleotida. Ya, nukleotida Anda tahu, contohnya adalah purin dan pirimidin. Ya, ini belum saya ganti. Jadi di sini tujuannya kalau untuk Anda semester 2, karena ini adalah pengantar biokimia, maka paling tidak Anda masih C levelnya masih C2, mengetahui dan menjelaskan metabolisme nukleotida, purin dan pirimidin, serta akan memberikan beberapa contoh ya gangguan-gangguan yang mungkin muncul ya. Jadi yang nanti akan dibahas adalah namanya metabolisme, berarti ada anabolisme dan katabolisme ya. Ada sintesis dan ada degradasi. Nah, ini kepentingannya ya. Kenapa kok purin pirimidin ini penting? Karena secara biokimia purin pirimidin sintetik ya, nukleotida sintetik itu dibuat mirip ya, tujuannya adalah untuk pengobatan kanker ya. Jadi diberikan injeksi suntikan yang isinya adalah nukleotida supaya karena dia adalah bagian dari basa nitrogen DNA, ada adenin, guanin ya, sitosin. Nah, ini harapannya dia akan masuk ke dalam rangkaian DNA sehingga nanti harapannya bisa mengganggu kanker yang sedang berkembang ya, itu impiannya ya. Terus penyakitnya apa saja? Kebanyakan pada kuliah ini penyakit yang muncul pada pasien ini adalah pasien-pasien yang mengalami gangguan genetik ya. Nanti bisa Anda lihat gambarnya. Dan yang paling sering adalah, yang sering dikeluhkan adalah mungkin Anda sering mendengar bapak, ibu, atau kakek nenek asam urat saya tinggi, sehingga keluhannya linu-linu ya. Linunya bukan asal linu-linu ya. Kalau memang benar-benar asam uratnya tinggi, pasti ada rasa kaku dan rasa nyeri di situ. Nah, ini basa nitrogen nukleotida ya, ada dua macam, yaitu pirimidin dan purin. Kalau pirimidin terdiri dari satu cincin ya, satu cincin nitrogen ya. Tentu saja dia terdiri dari atom karbon ya, ada nitrogennya, ada karbonnya di sini. Sedangkan kalau purin bentuk ukuran molekulnya lebih besar ya, lebih besar, dia terdiri dari dua cincin nitrogen ya, ini purin. Nah, ini adalah contohnya. Kalau ini urasil, timin, sitosin, ini adalah pirimidin ya, basa nitrogen pirimidin. Dilihat namanya ya, urasil, timin, sitosin. Sedangkan kalau adenin, guanin, ini adalah bentuk purin ya, ada dua cincin purin. Tolong diperhatikan penamaannya nukleosida ya, nukleosida. Nukleosida adalah strukturnya terdiri dari purin atau pirimidin base ya, basa nitrogen purin atau pirimidin, beresterifikasi. Kalau esterifikasi itu istilahnya bergabung gitu ya, berkoordinasi, bergabung dengan gula karbohidrat, yaitu namanya ribosa ya. Ribosa ini jumlah atom C-nya 5C ya, ribosa atau pentosa.
ya. Ada yang menyebut ribosa dan menyebut pentosa, ya. Jadi ini kalau Anda lihat di sini namanya berubah menjadi, di sini contohnya adalah basa nitrogennya adenin. Ini basa nitrogen adenin, ya, beresterifikasi dengan pentosa atau ribosa di sini. Sehingga secara keseluruhan namanya berubah menjadi, kalau adenin basa nitrogennya ketika menjadi nukleosida namanya adenosin. Ya. Nah, kemudian nukleotida, ya, nukleotida. Kalau nukleotida adalah senyawa yang struktur molekulnya terdiri dari nukleosida berinteraksi dengan atau beresterifikasi dengan fosfat. Ya, fosfat. Nah, jadi tadi contohnya adalah adenin, ya. Jadi ini adalah basa nitrogen adenin. Ini adalah ribosanya. Ketika mereka berdua berinteraksi disebut dengan nukleosida, ya. Ketika mereka menjadi adenosin, ketika ada gugus fosfat yang terikat, ya, sehingga namanya berubah menjadi adenosin tergantung jumlah fosfatnya. Kalau jumlah P-nya 1 disebut monofosfat, kalau 2 namanya adenosin difosfat, kalau 3 namanya adenosin trifosfat yang disingkat dengan ATP, ya. Jadi ATP sebagai sumber energi kimia di dalam tubuh kita, ya, terbentuk dari adenin dan ribosa dan fosfat, ya. Nah, ini contoh yang lain. Contohnya di sini adalah pirimidin. Ya, ini pirimidin, ya. Nama basa nitrogennya adalah cistidin, ya. Kemudian ketemu dengan ribosa namanya sitosin, ya. Ketika berubah menjadi nukleosida menjadi cistidin monofosfat, ya, atau CMP, atau yang menyebutkan dengan sitosin monofosfat, ya. Nah, ini ya penamaannya, ya. Anda mungkin sudah familiar dengan ini. Sekarang kita masuk ke sumber-sumber purin dan pirimidin, ya. Dari mana kita mendapat asupan purin dan pirimidin? Tentu saja yang pertama adalah dari makanan. Makanan kita pasti semuanya mengandung asam nukleat, ya. Anda tahu basa nitrogen tadi, ya, banyak ada yang membentuk struktur DNA, ya. Guadenin, guanin, sitosin, timidin, urasil, ya. Itu adalah asam nukleat, nukleotida dari asam nukleat, ya. Jadi makanan kita mengandung asam nukleat, ya. Kemudian dalam proses pencernaan, ya, maka dia akan didegradasi atau dikatabolisme menjadi senyawa yang lebih sederhana, ya. Menjadi senyawa lebih sederhana, dan kemudian nanti kalau sudah berubah menjadi mononukleotida, ya, maka dia akan bisa diserap oleh usus kita, ya. Jadi harus dalam bentuk sederhana dulu, bentuk molekul-molekul yang kecil dulu supaya bisa diserap, ya. Nah, ini manfaatnya, ya. Kalau untuk makanan dia tidak bisa berinteraksi, nukleotida tadi, purin dan pirimidin tidak bisa berinteraksi dengan jaringan asam, maksudnya dengan asam nukleat jaringan, ya. Tetapi kalau injeksi melalui darah, ya, ini dikatakan sintetik, dikatakan bisa masuk berinteraksi dengan asam nukleat di jaringan tubuh kita, ya. Ini penting untuk Anda, ya. Digesti purin dan pirimidin yang berasal dari makanan, ya. Jadi di sini tujuannya proses digestif adalah merubah molekul besar menjadi molekul yang sederhana. Sederhana di sini yaitu adalah
mononukleotida. Ya, kalau sudah sederhana menjadi mononukleotida, dia akan bisa diserap masuk ke dalam usus kita, dan kemudian dari usus kita akan disebarkan ke seluruh tubuh melalui proses sirkulasi darah. Ya. Nah, di sini ketika kita makan makanan yang mengandung asam nukleat, ya asam nukleat itu contohnya ya DNA, ya ada RNA-nya, ya. Nah, di sini nukleat ya akan dikatalisis, dipecah. Nukleat ini panjang kan, DNA itu kan panjang ya. Dipecah menjadi rantai asam nukleat yang lebih pendek yang dikatalisis oleh enzim ribonuklease atau deoksiribonuklease. Tergantung, kalau ini asam nukleatnya DNA, maka yang mengkatalisis adalah deoksiribonuklease. Kalau asam nukleatnya ini adalah RNA, ya RNA, maka yang mengkatalisis atau mendegradasi enzim ini adalah ribonuklease. Ya, jadi ini asam nukleat atau anggap seperti DNA, ya. Kemudian dipotong-potong menjadi senyawa lebih kecil, ya, disebut di sini polinukleotida. Ini masih panjang, ya, tapi panjangnya tidak banyak, ya, masih lebih pendek, namanya polinukleotida. Kemudian proses selanjutnya adalah proses fosfodiesterase, ya. Jadi ini polinukleotida dipotong lagi menjadi mononukleotida, ya, mononukleotida. Ini sudah mononukleotida, sehingga senyawa masih sudah sederhana, ya. Nah, setelah itu dia akan diserap masuk ke dalam usus. Di dalam usus dia akan mengalami proses degradasi lagi menjadi senyawa pembentuknya. Tadi Anda ingat nukleotida dibentuk oleh nukleosida dan fosfat, ya. Jadi di sini bisa Anda lihat di sini fosfatnya keluar, dilepas, ya. Fosfatnya dilepas. Ini dikatalisis oleh enzim nukleotidase. Nukleotida yang dikatalisis oleh enzim nukleotidase akan berubah menjadi nukleosida, ya, karena lepas fosfatnya sehingga menjadi nukleosida. Nah, selanjutnya juga harus didegradasi lagi. Nukleosida ini tadi Anda ingat terbentuk dari basa nitrogen dan pentosa atau ribosa. Sehingga pada prosesnya adalah ketika ketemu enzim yang di sini namanya adalah nukleosida fosforilase, ya, terjadi degradasi dari nukleosida, yaitu terbentuklah senyawa purin dan pirimidin. Basa nitrogen terlepas sehingga sisanya adalah gulanya atau karbohidratnya, yaitu ribosa 1 fosfat. Ya, ini adalah bagaimana tubuh kita memenuhi kebutuhan akan purin dan pirimidin yang berasal dari eksternal, ya, dari luar, ya, dari makanan kita, ya. Nah, apa selanjutnya, ya, nanti dari setelah purin pirimidin ini kita peroleh dari makanan, ya selanjutnya terserah tubuh kita. Kalau tubuh kita membutuhkan basa nitrogen, purin dan pirimidin, ya nanti dipakai lagi purin-pirimidin ini untuk dirubah menjadi ya nukleotida lagi, ya. Kemudian ribosa 1 fosfatnya juga, ya, ribosa 1 fosfat ini penting, ya, penting diperlukan untuk membantu atau menghindari proses stres oksidatif, ya, di mana ribosa 1 fosfat ini akan dirubah menjadi oleh isomernya, ya, enzim isomerase, istilahnya sama, ya, strukturnya cuma pindah fosfatnya saja, ya. Jadi di sini enzimnya adalah fosforibomutase, dipindah saja fosfatnya, lokasinya dirubah menjadi ribosa 5 fosfat. Ribosa 5 fosfat ini nanti, ya, bisa dipakai untuk proses pemenuhan kebutuhan purin, pemenuhan kebutuhan purin
yang disintesis oleh tubuh kita, bukan dari makanan, ya. Atau bisa juga ribosa 1-fosfat ini bisa digunakan tadi yang saya katakan bisa untuk masuk ke dalam proses namanya HMP shunt, ya, jalur pathway, ya, namanya pentosa pathway. Di dalam kuliah metabolisme karbohidrat, di situ bisa sering disebutkan HMP shunt atau pentosa pathway, jalur pentosa fosfat, ya, di mana ribosa 1-fosfat ini juga dipakai, ya, oleh jalur tersebut untuk menghasilkan yang namanya NADPH. Di mana NADPH tadi nanti akan digunakan untuk menangkal radikal-radikal bebas, ya, untuk menghindari stres oksidatif. Jadi ini penting hasil yang proses pencernaan ini itu penting, ribosa ini penting dihasilkan. Sekarang kita masuk ke sintesisnya. Tadi pemenuhan kebutuhan purin dari makanan. Sekarang kita ingin memenuhi kebutuhan purin yang berasal yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri, ya, oleh tubuh kita sendiri. Jadi misalnya kita tidak ada asupan dari makanan, ya tubuh kita akan mensintesis sendiri, ya. Tapi itu tidak mungkin, ya, kalau makanan kita pasti semuanya mengandung asam nukleat, ya. Ini adalah senyawa-senyawa yang berkontribusi untuk membentuk cincin nitrogen dari purin, ya, ada aspartat, asam amino aspartat, ada vitamin asam folat, ya, ada asam aminoglutamin, ada vitamin asam folat, ada asam aminoglisin, dan tentu saja ada CO2 atau di sini bukan murni benar-benar CO2, ya, karbonat, ya, HCO3 sebagai donor karbon, ya. Jadi apa donor karbonnya C, ya, adalah CO2, lisin, dan glutamin. Dan formil asam folat, ya. Sedangkan pendonor nitrogen kita tahu sumber nitrogen kita paling banyak ada di asam amino, ya. Jadi nitrogen ini adalah dari asam amino. Kalau ada yang kurang jelas, silakan diinterupsi, ya. Nah, ini, ya, bagaimana tubuh kita mensintesis sendiri kebutuhan nukleotida purin, ya, nukleotida purin. Ini NT ini maksudnya adalah nukleotida, saya singkat dengan NT, ya. Akan saya skip, ya, banyak pada proses ini, ya. Tetapi Anda bisa lihat di sini di mana pada sintesis de novo purin dan nukleotida purin ini dimulai dari perlunya senyawa asal, yaitu ribosa 5-fosfat. Jadi raciannya adalah bahan yang diperlukan harus ada namanya ribosa 5-fosfat. Anda ingat, ya, ribosa 5-fosfat diperoleh dari mana? Kalau ingat, dari hasil pencernaan makanan kita, ya, hasil pencernaan makanan kita, pencernaan asam nukleat, ya, menghasilkan ribosa 5-fosfat. Nah, pada proses selanjutnya di sini, ya, ribosa 5-fosfat akan dirubah menjadi senyawa PRPP, fosforibosil pirofosfat, ya, PRPP. Ya, yang dikatalisis oleh enzim namanya PRPP sintase. PRPP sintase ini adalah enzim regulator, enzim kunci. Jadi kalau ini kepotong, ya, enzim ini terganggu, jumlahnya kurang atau jumlahnya tidak ada sama sekali, mungkin karena kelainan genetik, ya, sehingga tidak diekspresikan oleh gen penyanyi PR enzim ini, maka PRPP ini tidak akan diproduksi, ya. Otomatis kalau ini tidak diproduksi, semuanya tidak akan dihasilkan, ya. Nah, jadi di sini
Anda bisa lihat di sini ada asam amino juga berperan sebagai donor nitrogen, ada asam amino glisin, ada vitamin asam folat, ya namanya ada dirubah bukan asam folat, sediaannya namanya asam folat pemberiannya, tetapi di dalam tubuh kita asam folat itu akan dirubah menjadi tetrahidrofolat, ya tetrahidrofolat. Nah, selanjutnya ada peran asam amino aspartat lagi, kemudian ada peran asam fol kembali, ya. Nah, di sini end product dari sintesis de novo nukleotida purin adalah inosin monofosfat. End produknya, ya, produk akhir. Ya. Jadi di sini kenapa kok disebut dengan sintesis de novo? Anda tahu de novo ini artinya adalah baru atau new, baru ya, baru. Nah, maksudnya baru di sini apa? Bahwa nukleotida purin sintesisnya ini disintesis dari bahan yang bukan dari senyawa purin itu sendiri, ya. Jadi sintesis de novo artinya adalah sintesis baru, ya, di mana sintesis baru di sini maksudnya adalah senyawa atau bahan yang diperlukan untuk sintesis purin nukleotida tidak menggunakan senyawa purin itu sendiri, tetapi menggunakan senyawa lain, ya. Nah, di sini ya itu adalah menggunakan karbohidrat, yaitu ribosa 5-fosfat. Ya. Kapan sintesis de novo ini berjalan? Apabila kebutuhan terhadap nukleotida purin ini dibutuhkan akibat tidak ada asupan makanan kita yang masuk di dalam tubuh kita. Jadi kalau asupan makanan kita tidak ada, maka otomatis sintesis de novo ini yang akan berjalan. Nah, dari inosin monofosfat inilah, ini adalah inosin monofosfat, hasil dari end product dari sintesis de novo, akan diproduksi berbagai macam nukleotida purin yang lain, ya. Contohnya adalah AMP, ya, dan juga GMP, ya, dari semuanya dari inosin monofosfat ini. Nah, ini juga santosin monofosfat, ini juga nukleotida purin, ya, santosin monofosfat. Cuma tidak menjadi basa unit pengenal untuk DNA, ya. Yang dikenalkan adenin dan guanin, ya. Nah, terus bagaimana formasi kok ada ADP, ATP, GDP, ya kan tadi kan hasilnya adalah hasil mono, ya, monofosfat. Sedangkan kebutuhan untuk membentuk difosfatnya bagaimana, untuk trifosfatnya bagaimana? Ini ya, membentukkan donor ATP, ya. Anda tahu produksi atau sintesis ATP yang primer, yang utama berasal dari proses fosforilasi oksidatif, atau nama bahasa Indonesianya adalah rantai respirasi. Di mana pada rantai respirasi tersebut atau namanya fosforilasi oksidatif, dia akan merubah senyawa-senyawa hidrogen yang terlepas dari berbagai metabolisme, ya, hidrogen yang terlepas dari seluruh metabolisme akan dibawa ke organel mitokondria di bagian membrannya, dan kemudian nanti di situ ada proses fosforilasi oksidatif atau rantai respirasi, ya, yang akan merubah senyawa hidrogen yang terlepas tadi menjadi ATP, ya. Jadi di sini ATP adalah berfungsi sebagai pendonor, ya, pendonor, ya. Jadi kalau di sini adenosin monofosfat atau bukan plus, ya, ini bukan plus tapi atau guanosin monofosfat, ketika ada katalisis enzim nuklosida difosfat kinase, ya, maka di sini ada penambahan fosfat yang berasal dari ATP.
sehingga ATP yang mendonorkan fosfatnya akan berubah menjadi difosfat, berkurang 3 dikurangi 1 2 difosfat. Nah, seperti itu. Tetapi akibatnya senyawa substratnya AMP dan GMP ini akan berubah menjadi nukleosida difosfat. Jadi ini akan berubah menjadi ADP atau GDP. Ya, begitu pula selanjutnya bagaimana nukleosida difosfat ini berubah menjadi nukleosida trifosfat. Ada yang belum dipahami? Paham ya? Nah, ini adalah peran dari seringnya ya, terutama mungkin untuk farmasi, tetapi paling tidak kita harus tahu lah ya, ketika Anda mentreatment seorang pasien dengan makanan, ya makanan, Anda kan nutrisionis, ya nutrisionis itu salah satu peran penting juga di dalam masyarakat kita ya. Kita tahu bahwa orang Indonesia itu tidak sehat pola makannya ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Kalau di negara maju ya, kalau di negara maju orang gemuk itu sedikit ya. Entah karena mereka memang pola makannya bagus dan juga aktivitas berjalan kakinya banyak ya, tidak menggunakan kendaraan bermotor ya, memakai public transportation seperti itu. Jadi sedikit banget kalau Anda datang ke negara maju itu orang gemuk itu sedikit. Kebanyakan langsing-langsing ya. Karena memang mereka sebagian besar pemakan karbohidratnya sedikit ya. Kalau Indonesia kan kalau nggak ada nasi nggak makan ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi Anda sebagai nutrisionis walaupun ini lebih untuk ke arah membentuk obat-obatan ya, untuk farmasi maksudnya ya. Tapi Anda harus tahu juga ya bagaimana sebagai nutrisionis kalau ada pasien kanker, contohnya ya kanker ya, karena obat-obat ini yang saya bentuk tanda merah ini ada beberapa adalah obat kanker dan beberapa adalah obat antivirus ya, di mana kalau obat-obat ini diberikan ya, maka sintesis de novo nukleotida purin ini akan terganggu ya. Karena sintesis de novo terganggu ya, maka butuh asupan dari luar ya, butuh asupan dari luar. Nah, dan juga Anda lihat kasus defisiensi asam folat ini mungkin ada di Indonesia, masih ada ya, defisiensi asam folat ya. Oleh karena itu di program pemerintah pada ibu hamil di trim semester pertama selalu ada namanya bulan vitamin asam folat. Jadi ibu hamil pada kehamilan catur pertama ya, catur pertama jadi kehamilan muda diberikan vitamin asam folat gratis. Kalau Anda ke puskesmas loh ya, kalau Anda ke puskesmas bukan ke dokter spesialis. Karena ini Anda ingin tahu bahwa nukleotida tadi kan perannya adalah untuk membentuk DNA. Kalau DNA-nya tidak terbentuk dengan sempurna, efek sampingnya adalah kalau pada bayi, ada adik bayi atau adik janin ya, janin-janin tadi, maka proses formasi tulang ya, di sini kasusnya kalau akibat defisiensi asam folat ini ya, tulang punggungnya janin yang ada di janin itu akan tidak sempurna ya. Jadi akibatnya kan tulang punggung itu kan sebenarnya berperan sebagai tiang-tiangnya kabel. Kabelnya adalah saraf-saraf tersebut, terus tulang-tulang punggungnya adalah canggahnya ya, tiang-tiangnya di situ. Jadi kalau tidak terbentuk maka ya tentu saja bisa mengakibatkan kecacatan atau kelumpuhan. Jadi penting ya pemberian asam folat pada ibu hamil. Nah ini juga obat-obat kanker payudara kalau nggak salah, mercaptopurin ya. Ini adalah obat-obat kanker payudara ya. Bisa menghambat pembentukan AMP ya, bisa menghambat pembentukan GMP. Gambarnya di sini untuk
merkaptopurin ini, ya. Nah, ini asam folat. Asam folat yang berasal dari makanan kita, ya. Berasal dari makanan kita berupa asam folat di sini, ya. Di mana pada prosesnya asam folat ini akan direduksi, ya, direduksi oleh enzim dihidrofolat reduktase, ya, berubah menjadi senyawa dihidrofolat DHF. Ya, dari senyawa dihidrofolat ini maka juga secara cepat karena enzimnya sama yang mengkatalisis, dihidrofolat ini akan dirubah menjadi tetrahidrofolat. Nah, setelah menjadi tetrahidrofolat, ya, oleh enzim SHMT, serin dehidrometil transhidrofolatase, ya, nggak usah dihafal ya nama enzimnya ya, nggak usah dihafal, akan dirubah menjadi N5N10 metilen tetrahidrofolat. Inilah senyawa yang diperlukan pada sintesis de novo nukleotida purin. Ya, ini. Nah, jadi sumber-sumber makanan asam folat ini apa saja ya? Kalau di tubuh kita hati ya, hati, makan hati, terus makanan yang menggunakan ragi ya, kemudian sayur-sayuran yang berdaun ya, itu merupakan sumber asam folat ya. Jadi sebenarnya kalau Anda makan jeroan itu, yang jeroan terutama yang hati ini ya, sebenarnya bagus ya, walaupun beberapa mengatakan tidak sehat ya, tapi di sini sumber nutrisinya lengkap di sini ya. Kita tahu karena liver ini kan sebenarnya adalah organ yang berfungsi untuk berbagai metabolisme. Ya, jadi lebih tepatnya liver ini adalah pabrik proses apa ya, degradasi, sintesis makanan kita, ya, kemudian detoksifikasi juga terjadi semuanya di liver. Jadi Anda bayangkan kalau terjadi kegagalan fungsi liver, ya, maka otomatis metabolisme makanan semuanya terganggu, proses detoksifikasi juga akan terganggu, ya. Ini saya lewati, maksudnya di sini adalah bahwa beberapa obat-obatan dari kanker dan antivirus bisa menyebabkan gangguan dari sintesis de novo nukleotida purin, ya. Nah, kemudian ada cara lagi untuk pemenuhan kebutuhan purin yang selain satu yang berasal dari makanan, dan yang kedua dari sintesis de novo tadi, dan yang ketiga pemenuhan kebutuhannya melalui proses yang namanya purin silvage, ya. Namanya purin silvage, kalau di bahasa Indonesia kan silvage-nya itu adalah daur ulang. Jadi kalau daur ulang penggunaan kembali, ya, penggunaan kembali. Ya. Anda ingat contohnya tadi ya, pada proses pencernaan asam nukleat tadi ya, dirubah di situ akan terlepas basa nitrogen purin ya. Basa nitrogen purin terlepas dari makan kita ya, dari makanan kita setelah proses degradasi oleh pencernaan kita akan dirubah menjadi bahan-bahan pembentuknya, yaitu contohnya di sini basa nitrogen purin ya. Tinggal gampang, kalau namanya silvage berarti basa nitrogen purin yang ada di dalam tubuh kita tinggal dicarikan pasangannya, yaitu ribosanya dan fosfatnya, supaya terjadi membentuk nukleotida purin. Ya, jadi yang sudah ada basa nitrogennya, kemudian di situ tubuh kita juga sudah ada ribosanya atau gulanya, dan kemudian ada ATP sebagai donor fosfatnya, maka nukleotida ini bisa terbentuk ya, sehingga disebut dengan silvage daur ulang. Nah, proses purin silvage ini di tubuh kita lebih enak, lebih senang dipakai oleh tubuh kita.
Karena apa? Dia membutuhkan energinya lebih sedikit, lebih hemat, ya, lebih hemat energi. Ya, jadi di sini dibandingkan dengan sintesis de novo nukleotida purin, ya. Jadi kalau dibandingkan kebutuhan energinya antara purin salvage dan sintesis de novo nukleotida purin, maka pemenangnya ada purin salvage, ya, karena lebih hemat energi. Oleh karena itu tubuh lebih senang menggunakan purin salvage. Ada dua mekanisme tubuh kita untuk melakukan salvage purin, ya. Ada dua mekanisme dengan cara fosforibosilasi, ya. Jadi di sini sesuai dengan namanya ada penambahan gugus fosfat dan ada penambahan gugus ribosa. Ya, jadi di sini bahan atau substrat yang diperlukan adalah basa nitrogen purin, ya, basa nitrogen purin. Ketika berinteraksi dengan senyawa fosforibosa, maka dia akan menjadi nukleotida. Proses ini disebut karena ada penambahan fosfat dan ribosa, maka disebut prosesnya adalah fosforibosilasi. Ya, fosforibosilasi. Mekanisme yang kedua atau cara yang kedua adalah dengan nama fosforilasi. Fosforilasi dia menggunakan ATP sebagai donor fosfatnya. Maka substrat atau bahan yang diperlukan di sini adalah bentuk nukleosida. Ya, nukleosida tadi kan sudah ada basa nitrogen dan ribosanya. Yang kurang apa? Yang kurang adalah fosfatnya. Maka yang terjadi adalah fosforilasi, ya, memerlukan ATP sebagai pendonor fosfat sehingga berubah menjadi nukleotida AMP di sini. Ya. Nah, ini penjelasannya ya. Fosforibosilasi, ya. Bagaimana fosforibosilasi ini? Ya. Nah, di sini basa nitrogen, ya, dari basa nitrogen, ya, dia harus berinteraksi dengan senyawa yang namanya PRPP. PRPP ini kepanjangan dari fosforibosil pirofosfat. Fosforibosil pirofosfat ini ada di dalam tubuh kita dan juga dihasilkan dari sintesis de novo, ya, PRPP ini. Nah, PRPP ini ketika berinteraksi dengan adenin, namanya ya PRPP fosforibosil pirofosfat, maka dia di sini PRPP di sini adalah pendonor fosfat dan ribosa, ya, fosfat dan ribosa, ya, sehingga bisa menjadi AMP, ya. Adenin fosforibosil transferase adalah enzim yang mengkatalisis. Ya, jadi di sini bukan adenin mendapat fosforibosilasinya dari enzimnya, tidak, enzimnya tidak berubah, ya, tidak memberikan mendonorkan apapun, tidak, tetapi dia hanya mengkatalisis saja, ya. Jadi adenin di sini supaya dia bisa berubah menjadi nukleosida, maka adenin plus PRPP dikatalisis oleh enzim adenin fosforibosil transferase menjadi AMP. Paham ya? Kalau ada yang belum paham, silakan diinterupsi. Nah, ini juga sama, ya. Enzim yang digunakan adalah hipoxantin guanin fosforibosil transferase. Sesuai namanya ya. Jadi substratnya adalah hipoxantin, substratnya adalah hipoxantin guanin. Jadi enzim ini bisa menggunakan substrat hipoxantin dan bisa menggunakan
substrat guanin. Ya, ini adalah basa nitrogen purin. Ya, di sini karena adalah proses salvage, maka di sini perlu penambahan ribosa dan fosfatnya. Ya, ribosa dan fosfatnya diperoleh dari mana? Dari PRPP, fosforibosil pirofosfat. Ini juga sama, membutuhkan PRPP, fosforibosil pirofosfat, yang dikatalisis oleh enzim hiposantin, guanin, fosforibosil transferase, transfer fosforibosa, ya, sehingga menjadi nukleotida, ya, nukleotida basa nitrogen purin, ya. Kalau hiposantin akan dirubah menjadi inosin monofosfat, kalau guanin akan berubah menjadi guanosin monofosfat. Nah, di mana sih salvage ini terjadi dan di mana sih sintesis de novo nukleotida purin ini terjadi? Organ yang melakukan proses ini adalah liver, ya, liver. Liver adalah tempat utama terjadinya sintesis purin yang terjadi dalam tubuh kita, ya. Jadi di sini dengan kalau Anda makan jeroan liver hati, ya, maka di sini dia akan menjadi sumber purin dan pirimidin, ya, purin dan pirimidin, basa nitrogen, ya. Liver juga dipergunakan adalah organ tempat terjadinya salvage, ya, tempat terjadinya salvage, ya. Jadi di sini liver adalah tempat terjadinya biosintesis dan salvage dari nukleotida purin, ya. Bagaimana dengan otak manusia dan sel darah merah manusia dan sel kekebalan tubuh? Maksudnya di sini ada sel yang nanti melawan kalau misalnya ada gangguan makhluk asing, ya, misalnya bakteri, virus, ya, maka yang berperan adalah leukosit, ya. Leukosit itu bermacam-macam bentuknya, ya. Nah, 3 organ ini adalah organ yang sangat tergantung dengan purin yang berasal dari luar. Berasal dari luar di sini bukan berasal dari makanan, ya, tapi berasal butuh donor dari organ-organ lainnya. Organ lain di sini apa, ya? Dari donor dari liver untuk memberikan purinnya, ya. Ini adalah regulasinya, di mana regulasi ini memastikan bahwa sintesis dan degradasi berjalan seimbang, ya. Jadi memastikan suplai dan demand berjalan seimbang. Kalau misalkan basa nitrogennya kurang dalam tubuh kita, maka yang kita lakukan oleh tubuh kita adalah melakukan sintesis de novo dulu. Oh, bukan, salvage dulu. Kalau salvage itu atau bahan-bahan yang diperlukan tidak tersedia di dalam tubuh kita, maka baru akan dilakukan sintesis de novo, ya. Jadi kalau misalnya ini terjadi pada orang-orang yang mengalami kelaparan secara kronis, ya, kelaparan secara kronis lama sekali tidak mendapat asupan makanan, maka liver kita atau organ hati kita akan memenuhi kebutuhan terhadap purin ini melalui cara salvage yang pertama. Kemudian kalau sudah nggak ada sumbernya purin sebagai substrat awalnya, maka selanjutnya masuk ke dalam sintesis de novo nukleotida purin. Itu intinya, ya, jadi tidak usah. Ini juga tidak usah. Nah, ini yang paling kasus yang paling nanti ditemui, ya. Katabolisme, ya. Kita membahas metabolisme, jadi kalau metabolisme ada anabolisme dan katabolisme. Sekarang adalah katabolisme. Purin degradasi, ya.
Anda lihat di sini, ini ada nukleotida purin, nukleotida purin, nukleotida purin, nukleotida purin akan didegradasi menjadi nukleosida, 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 nukleosida. Nukleosida ini nanti akan didegradasi, ya, terlepas ribosanya menjadi basa nitrogennya, ya, basa nitrogen adenin, basa nitrogen hiposantin, basa nitrogen santin, basa nitrogen guanin. Nah, setelah senyawa yang sederhana ini terbentuk, maka selanjutnya adalah perubahan basa nitrogen menjadi senyawa lain, menjadi asam urat supaya bisa diekspresikan. Nah, di sini basa nitrogen adenin mengalami deaminase terlepas salah satu nitrogennya, ya, salah satu nitrogennya terlepas deaminase, ya, oleh enzim deaminase, sehingga adenin berubah menjadi hiposantin, ya, hiposantin. Nah, hiposantin ini nanti, ya, akan mengalami oksidasi, ya, dikatalisis oleh enzim santin oksidase, berubah menjadi santin, santin, ya, dan santin ini nanti akan dioksidasi oleh enzim sama, ya, enzim santin oksidase menjadi asam urat. Ya, begitu pula dengan guanin. Guanin dirubah menjadi santin dan santin menjadi asam urat. Ini enzimnya adalah santin oksidase. Anda harus ingat ini. Ya. Ini Anda harus ingat ini. Nah, jadi ini klinisnya, ya, yang sering ditemui, ya. Jadi kalau asam urat itu tinggi di dalam darah kita, maka pasti juga akan tinggi di dalam ya darah kita, ya. Hiperurisemia ini maksudnya darah kita, ya. Asam uratnya tinggi di dalam darah kita, ya. Untuk sebagian besar pada gangguan hiperurisemia ini yang paling sering adalah karena gangguan genetik, ya. Saya skip, ya. Nah, ini yang nanti akan sering Anda temui, ya. Gouty arthritis atau disingkat dengan penyakit gout, ya. Gout. Nah, pada penyakit gout ini, bagi yang benar-benar parah, ada gangguan sintesis, gangguan dari enzim pada sintesis de novo. Ini adalah enzim kunci, enzim yang pertama kali berperan dalam sintesis de novo, ya. Namanya enzim PRPP sintase. Ya, jadi kalau di sini maka yang terjadi defek ini, maka yang terjadi adalah PRPP sintase ini, PRPP, senyawa PRPP ini tidak akan terbentuk. Kalau enzim PRPP ini tidak terbentuk, maka proses salvage, ya, ingat tadi proses salvage itu menggunakan senyawa PRPP sebagai donor fosfat dan ribosa, ya. Sehingga kalau PRPP ini tidak ada dalam tubuh kita, maka basa nitrogen purin tidak akan bisa dirubah menjadi nukleosida, nukleotida, ya, tidak bisa dirubah menjadi nukleotida. Akibatnya apa? Kalau over basa nitrogen purin, ya, jadi kan karena PRPP tidak ada, maka basa nitrogen purinnya menjadi banyak, ya, menumpuk, ya, sehingga yang terjadi adalah proses degradasi basa nitrogen purin tadi, ya, adenin, guanin, hiposantin, santin dirubah menjadi asam urat, ya, sehingga di klinisnya akan ditemukan asam urat di dalam air kencingnya tinggi, ya, tinggi. Nah,
sebenarnya asam urat ini bisa diekskresikan, ya, bisa diekskresikan lewat air kencing, ya, tergantung dari keasaman, derajat keasaman dari urin tadi, ya. Kalau urinnya bersifat asam, maka asam urat ini cenderung sulit larut dengan air. Harus dalam kondisi basah supaya asam urat ini bisa larut dalam air. Sehingga kalau bila mudah larut dalam air, dia akan diekspresikan dengan mudah, ya. Nah, oleh karena itu pada pasien ini boleh Anda nasihati supaya pada pasien dengan asam urat yang tinggi disuruh banyak minum, ya, banyak minum. Supaya tujuannya apa? Supaya pH urin yang tadinya kemungkinan bersifat asam akan meningkat ke derajat kebasahannya, sehingga asam urat diharapkan bisa larut ke dalam urin, ya. Karena bahaya kalau asam urat ini tidak bisa diekspresikan oleh tubuh kita, ya, tidak bisa diekspresikan oleh tubuh kita. Karena apa? Karena pH urinnya rendah, asam, ya. Maka asam urat ini bisa menumpuk di jaringan lunak tubuh kita. Jaringan lunak itu ginjal, ya, tulang-tulang muda itu sendi, kemudian yang kalau parah sekali jantung termasuk jaringan lunak. Otak juga termasuk jaringan lunak, ya, yang tidak ada kerangkanya, maksudnya tidak ada tulangnya, ya. Jadi bisa menumpuk di situ, ya. Nah, ini adalah obatnya, ya. Obat namanya obat allopurinol, di mana obat allopurinol ini bentuknya dibuat oleh ahlinya mirip, ya, mirip dengan basa nitrogen purin hiposantin, ya, mirip. Sehingga harapannya di sini istilahnya berusaha menipu, ya, istilahnya gitu. Jadi enzim santin oksidase ini kan seharusnya ditempati oleh aktif site-nya, ya. Aktif site dari enzim ini seharusnya ditempati oleh hiposantin. Tetapi karena ada asupan allopurinol, obat sebagai obat, maka aktif site santin oksidase ini akan berkompetisi antara hiposantin atau allopurinol, ya. Kalau yang menang hiposantin, maka ya pembentukan asam urat akan terjadi. Tetapi kalau aktif site-nya yang menang ditempati oleh allopurinol, maka ini prosesnya berhenti. Maka asam urat tidak akan terbentuk, ya. Nah, ini adalah tampilannya, ya, tampilannya. Kalau parah sekali, ya, sampai seperti ini, asam urat menumpuk di bagian persendian, ya. Nah, ini yang paling sering di bagian, ciri khasnya adalah jempol bagian medial, ya. Oh, sorry, ya. Sisi medial dari jempol kaki, ya. Ini ada proses peradangan di sini. Walaupun tidak tampak benjol-benjol ini, tetapi pasien ini mengeluh nyeri, ya, mengeluh nyeri, ditekuk-tekuk nyeri, ya, kakinya. Nah, ini kalau diperbesar, jadi di sini ada tumpukan asam urat, ya, warna putih-putih ini ada tumpukan asam urat, ya. Nah, ini kalau di ronsen muncul seperti ini, ya. Jadi sini GOUT ini nanti akan sering Anda temui, ya. Ini kalau parah, nah ini ada penyakit genetik, ya, diturunkan dari orang tua kita, X-linked recessive, ya, X-linked recessive. Nah, ini, ya, tampilannya mungkin sering Anda temui, ya, anak-anak lahir dengan kondisi seperti ini. Nah, saya tidak akan menjelaskan mengenai Lesnian syndrome, ya, bahwa pada pasien ini kalau dia ada kekakuan di persendian, maka kemudian hasil laboratoriumnya menunjukkan asam urat yang tinggi, maka Anda sebagai nutrisionis harus bisa mengadvise
makanan apa saja yang baik untuk pasien ini. Ya. Nah, ini juga ya pasien SCID ya. Di sini immunodeficiency disease ya, bukan karena HIV, bukan. Ya, karena ada gangguan kekebalan tubuh akibat dari gangguan metabolisme nukleotida purin ya. Nah, ini ya autisme. Autisme juga katanya 25% pasien dengan autis ya didapatkan overproduksi purin. Ya, saya tidak tahu di sini jurnalnya, lupa saya jurnalnya, apakah ditemukan urisemia di dalam darah pasien autis ya. Tapi di sini dikatakan 25% ya, cukup tinggi ya. Nah, di sini diteliti karena pada pasien-pasien autis ini 25% ini didapatkan bahwa di pampersnya ya untuk kencing ya, warna kencingnya itu warnanya pink ya, warnanya pink ya. Nah, ini warna pink ini juga adalah warna dari uric acid kristal ya, jadi ada kristal asam urat ya. Oleh karena itu mungkin saja karena sebenarnya autis ini juga belum jelas artinya penyebabnya ya, maka kalau menurut di sini maka ya jangan Anda treatment dengan nutrisi yang tinggi purin ya, tidak boleh. Oke, saya skip di sini. Sekarang pirimidin ya, tadi purin dan sekarang pirimidin. Pirimidin di sini ini adalah bahan-bahan atau substrat yang diperlukan untuk membentuk cincin pirimidin ya. Ada karbamoil fosfat, ada bikarbonat HCO3 ya, ada asam amino sebagai donor nitrogen, ada aspartat sebagai donor nitrogen ya. Dihafalkan saja ya, dihafalkan saja. Saya akan skip di sini. Nah, ini sedikit saja bahwa ada juga di sini adalah ya, ini adalah juga sama, saya nulisnya kurang nih. Biosintesis de novo dari pirimidin ya. Jadi di sini biosintesis de novo nukleotida pirimidin ya. Di sini bahan-bahan yang diperlukan adalah yaitu karbamoil fosfat atau CAP ya, karbamoil fosfat. Di mana karbamoil fosfat ini terbentuk dari apa saja? Dari CO2 dan asam amino dan ATP ya, sehingga ini berinteraksi menjadi karbamoil fosfat ya, karbamoil fosfat. Nah, akhir produk sintesis de novo pirimidin nukleotida adalah uridin monofosfat atau UMP ya, UMP. Nah, kasus yang terjadi pada kasus pirimidin kalau terjadi gangguan ya sintesis dari nukleotida pirimidin ya, di sini ada kasus terjadi disebut orotik asiduria. Jadi di kencingnya namanya orotik asiduria ya. Jadi di sini di kencingnya atau di urinnya ada senyawa orotik asid. Orotik asid ini pada kencing terjadi oleh karena enzim ini terganggu ya, sehingga orotik asiduria tidak bisa dirubah menjadi senyawa ONP ya. Jadi semuanya numpuk di sini menjadi orotik asiduria. Nah, end product dari pirimidin de novo sintesis adalah UMP ya. Dari UMP inilah nanti akan dimodifikasi menjadi senyawa pirimidin nukleotida yang lain ya. Contohnya di sini ada
uridin difosfat, sitosfosfat, ya, deoksi uridin monofosfat, dan atau timidin monofosfat, ya. Juga lebih senang menggunakan salvage daripada sintesis de novo, ya. Jadi di pirimidin juga ada salvage. Nah, salvage namanya salvage, maka di sini adalah substrat yang ada di dalam tubuh kita, yaitu di sini adalah pirimidin, basa nitrogen, ya. Basa pirimidin nitrogen ini akan diinteraksikan oleh senyawa lain untuk membentuk nukleotida pirimidin, ya. Nah, nanti senyawa lainnya itu apa nanti, ya. Jadi prinsipnya sama, salvage tadi dengan purin dan pirimidin, ya. Nah, ini ya, urasil. Urasil ini adalah basa nitrogen pirimidin. Dia beresterifikasi dengan gula ribosa, ya, ribosa 1 fosfat, basa karbohidrat yang ada dalam tubuh kita, maka akan berubah menjadi nukleosida, ya, menjadi nukleosida, ya. Urasil menjadi uridin, ya. Ini adalah nukleosida. Nah, untuk berubah menjadi nukleotida, maka uridin nukleosida ini membentukkan fosfat sebagai donornya, yaitu di sini menggunakan ATP, sehingga nukleosida akan berubah menjadi nukleotida, ya. Sama, semuanya sama, ya, prinsipnya sama. Sama untuk regulasinya, kebutuhan ini juga regulasinya diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara demand dan supply, ya. Ini saya skip. Nah, sekarang katabolismenya. Kalau asam urat di katabolisme atau kalau katabolisme purin semuanya dirubah menjadi asam urat, gampang, ya. Tetapi kalau katabolisme pirimidin, ya, dia akan dirubah menjadi 2 senyawa sebagai produk katabolismenya, yaitu namanya beta alanin dan beta amino isobutyrat, ya, beta amino isobutyrat. Nah, beta alanin dan beta amino isobutyrat ini di dalam tubuh kita, ya, apabila tidak dibutuhkan, beta alanin dan beta amino isobutyrat ini jika tidak dibutuhkan, maka dia akan diekskresikan, dikeluarkan melalui apa? Melalui ginjal, di mana beta alanin dan beta amino isobutyrat ini kelarutan terhadap air sangat tinggi, ya. Dia tidak terpengaruh dengan pH dari kencing kita, ya. Jadi di sini mudah larut, sehingga gangguan klinis atau penyakit pada pirimidin ini sedikit sekali. Kalaupun ketemu, biasanya adalah penyakit genetik yang parah, ya. Jadi di sini jarang sekali menimbulkan kelainan. Oleh karena itu, ya, ini kan tadi, ya, kalau terjadi salvage atau gangguan sintesis pirimidin, ya, maka kliniknya jarang sekali dilaporkan kasusnya ada, ya. Nah, ini adalah kasus yang salah satunya paling sering ditemukan pada kasus pirimidin, ya, orotic aciduria, ya. Ini adalah autosomal, ya, sel gangguan kromosom autosom, ya, bukan seks, ya, bukan X atau Y, ya. Ini adalah autosomal resesif, ya. Nah, jadi di sini, ya, orotic aciduria menumpuk di sini. Orotic asidnya menumpuk di sini akibat enzim ini tidak bisa melanjutkan
pembentukan orotik asid urea menjadi OMP. Ini saya skip. Ini saya skip. Nah, ini summary-nya ya. Nanti silakan dibaca sendiri ya. Ini dibaca sendiri. Nah, ini ya. Ini adalah makanan-makanan yang tinggi tinggi asam urat. Yang tinggi purinnya ya, tinggi purin dan pirimidin menurut saya. Jadi kalau Anda ada pasien, Anda ketahui laboratoriumnya ada asam uratnya tinggi sekali, ya jangan Anda beli jeroan ya sebagai sumber makanan ya. Kemudian ini yang sedang ya, sedang. Ini yang rendah ya. Jadi ya kalau Anda beri ya yang rendah purin ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tanya. Ya. Saya tanya ke yang muncul di depan layar saya. Ada pertanyaan? Rana Nabila. Ada Rana Nabila? Ada, Bu. Silakan dinyalakan videonya. Kenapa? Muhammad Saifuddin mau tanya? Halo? Kok putus? Di chat aja Saifuddin. Di chat aja, putus-putus suaramu. Halo? Rana di mana Rana? Rana Nabila tadi mana? Iya, Bu. Oke, pertanyaannya. Suplai nukleotida purin berasal dari mana saja? Tadi berdasarkan penjelasan ibunya ada 3. Yang pertama ada dari makanan, yang kedua ada dari sintesis de novo, dan yang ketiga ada dari purin salvage atau daur ulang. Oke, terima kasih. Betul ya. Ada pertanyaan tadi? Nggak ada ya. Kemudian Maritza. Tolong di-on-kan kameranya. Pertanyaannya. Pada kondisi kelaparan kronis, suplai dari purin dan pirimidin nukleotida berasal dari mana? Dari salvage, Bu. Dari? Salvage dan apa di sintesis de novo. Ya. Jadi di sini kalau salvage-nya sudah habis, ya istilahnya basa nitrogen purin dan pirimidinnya sudah habis, benar-benar habis, misalkan ya, maka selanjutnya yang dilakukan oleh tubuh kita adalah sintesis de novo ya. Tetapi mungkin kalau kelaparan ini kan juga masih ada basa nitrogennya ya. Tetapi kalau sudah habis baru sintesis de novo bekerja ya. Oke, terima kasih. Ini dari Saifuddin. Apa? Untuk pirimidin purin yang membedakan dari apanya? Untuk purin dan pirimidin ini maksudnya apa? Kalau dari struktur molekulnya, ya,
Ya harus dilakukan penelitian sampai struktur molekulnya. Kalau dari struktur molekulnya, kalau pirimidin bentuknya cincinnya satu. Sedangkan kalau purin cincinnya ada dua. Ya, cincin nitrogennya tadi, sikliknya tadi ya. Oh, kalau purin bisa menyebabkan koartritis, asam urat, tapi apa ini? Ingat tadi ya, semua senyawa basa nitrogen purin akan didegradasi menjadi asam urat. Kalau degradasi pirimidin tidak akan dirubah menjadi asam urat. Jadi, ya tentu saja kalau pirimidin gangguan terjadi ya nggak akan menghasilkan asam urat. Ya, asam urat terjadi hanya dari purin. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kuliah berikutnya, topik berikutnya. Dari mana ini? Nah, ini. Sudah muncul di layar ya? Sudah muncul? Sudah, Bu. Oke, makasih. Nah, metabolisme HEM ya. Nah, ini sel darah merah ya. Sel darah merah itu seperti ini ya. Seperti cakram, bentuknya cekung ya, cekung di kedua sisi ya. Bukan cuma di satu sisi aja, di dua sisi ya. Nah, ini adalah hemoglobin. Ini semua adalah hemoglobin ya. Hemoglobin. Namanya hemoglobin, maka hemoglobin ini terdiri dari struktur protein globin dan struktur hem. Ya, hemoglobin terdiri dari struktur globin dan terdiri dari struktur hem. Ya, hemnya itu contohnya di sini yang warna hitam kecil ini, ya. Sedangkan yang warna ungu di sini ini adalah globinnya. Ya, yang warna merah ini adalah biru ini adalah globinnya. Ya. Jadi hem ini hanya ini yang warna hitam ini. Ya. Nah, metabolisme hem ini penting ya. Karena nanti metabolisme hem ini bisa untuk memahami mengenai metabolisme porfirin ya nanti, dan juga ada mengenai empedu ya, empedu atau bile pigment, warna ya bile pigment, warna empedu gitu Mbak ya. Jadi empedu misalnya seperti itu kalau. Nah, di sini kenapa porfirin ini perlu penting sekali, karena untuk membentuk hem ya, maka membutuhkan senyawa porfirin yang beresterifikasi dengan senyawa ion metal yaitu Fe. Ya, sehingga porfirin dan iron akan berubah menjadi senyawa hem. Dan hem ini apabila didegradasi akan dirubah menjadi bile pigment. Ya, jadi di sini ada sintesis hem dan di sini adalah degradasi hem. Nah, ini adalah senyawa porfirin ya, ini adalah senyawa porfirin ya. Porfirin ini, senyawa porfirin ini dibentuk dari 4 molekul senyawa pirol. Ya, ada pirol 1, pirol 2, pirol 3, pirol 4 ya. Dengan 1 atom nitrogennya ya. Dengan 1 atom nitrogennya. Nah, dari 1 atom nitrogennya inilah nanti ya bagian inti dari porfirin tadi ini adalah pirol ya. Pirol
pirol akan berinteraksi atau bercelat, ya, mengkelat. Mengkelat itu apa? Menempel ya istilahnya, mengkelat ya. Ion metal Fe sehingga struktur ini disebut dengan struktur Hem. Kalau ini bukan Fe yang mengkelat, misalnya magnesium, ya magnesium karena magnesium ya di sini Fe-nya diganti dengan magnesium, maka strukturnya di sini akan berubah menjadi struktur klorofil. Ya, jadi klorofil juga sama, klorofil dibentuk oleh porfirin dan ion metal magnesium. Tetapi kalau Hem ya dibentuk oleh porfirin dan metal ion Fe. Ya. Nah, ini adalah hemoprotein, macam-macam hemoprotein. Di mana hemoprotein ini kalau didegradasi ya kalau ini mengalami degradasi yang berlebihan, maka tentu saja empedu yang dihasilkan juga banyak. Ya, hemoglobin, mioglobin, ya mioglobin ini adalah fungsinya sama seperti hemoglobin, ya, tapi dia sini berfungsi untuk menyimpan oksigen, ya, yang ada di jaringan otot, ya. Kemudian ada sitokrom P450. Ini juga bagian dari hemoprotein. Ya, ini untuk melawan racun ya. Jadi senyawa-senyawa yang bersifat asing di sini ya, dia akan dilawan oleh sitokrom P450. Ya. Di mana sintesis Hem ini terjadi? Sintesis Hem terjadi di seluruh sel tubuh kita. Ya, di seluruh sel tubuh kita. Kecuali pada eritrosit yang dewasa. Ingat ya, eritrosit ada eritrosit muda dan eritrosit dewasa. Istilahnya kalau muda itu baru saja eritrosit itu dibentuk oleh sumsum tulang kita. Jadi eritrosit muda masih kecil ya. Tetapi kalau sudah dewasa, eritrosit disebut tua, ya maksudnya tua itu ketika sel darah merah kita berusia sekitar 3 bulan. Sel darah merah yang sudah berusia 3 bulan itu akan mengalami degradasi secara normal di organ limpa. Ya, itu normal. Ya, oleh karena itu kalau Anda pernah donor darah, advice-nya adalah disuruh balik ya untuk donor lagi yang kedua dan ketiga dan seterusnya dengan jarak adalah 3 bulan ya, karena di situ kebutuhan itu harus berputar gitu ya. Kalau di tubuh kita nggak pernah donor, maka sel darah merah tua itu akan didegradasi oleh organ limpa kita ya. Tetapi kalau didonorkan mungkin sebagian akan dikeluarkan dan sebagian akan didegradasi ke organ limpa. Walaupun ini disintesis oleh seluruh sel tubuh, tetapi yang paling besar organ yang melakukan ini adalah di organ hepar atau hati, ya, dan juga di sumsum tulang atau bone marrow. Sintesis Hem ini terjadi di mitokondria dan kemudian di sitosol dan kembali ke mitokondria. Ini saya skip aja. Saya cari yang ringkasannya saja. Nah, nutut nanti waktunya. Nah, ya ini rangkumannya ya. Bagaimana Hem ini disintesis ya. Hem ini disintesis ya. Di sini ya, Hem ini disintesis dari senyawa suksinil-CoA. Suksinil-CoA adalah substrat yang berperan dalam TCA cycle. Ya,
dan juga ada asam aminoglisin. Ya, suksinil-CoA berinteraksi dengan glisin, dikatalisis oleh enzim ALA sintase akan menghasilkan senyawa ALA. ALA di sini adalah aminolefulinic acid. Ya, jadi di sini ALA sintase adalah enzim kunci, enzim penting dari sintesis HEM. Kalau enzim regulator atau enzim kunci ini terganggu, baik itu jumlahnya mengalami penurunan enzim ini atau tidak ada sama sekali kadarnya atau fungsinya hilang, maka senyawa ALA atau nama lainnya adalah abreviasi dari aminolefulinic acid tidak akan terbentuk. Ya, jadi sintesis HEM tidak akan terbentuk. Karena senyawa aminolefulinic acid ini atau disingkat dengan ALA diperlukan untuk membentuk senyawa yang disebut porfirin. Porfirin ya. Jadi prosesnya adalah pembentukan ALA dulu ya, pembentukan ALA dulu terjadi di dalam mitokondria. Ini adalah mitokondria ya. Nah, setelah ALA terbentuk, ALA harus keluar dari mitokondria, masuk ke dalam sitoplasma ya, dirubah menjadi senyawa-senyawa antara untuk membentuk porfirin. Setelah sampai ke coproporfirinogen, jadi ALA dirubah menjadi porfirinogen, dirubah menjadi uroporfirinogen 3, dirubah menjadi coproporfirinogen 3, maka coproporfirinogen 3 ini akan masuk kembali ke dalam mitokondria. Ya, dalam mitokondria. Dan coproporfirinogen 3 ini akan dirubah menjadi senyawa porfirin. Ya, porfirin. Ini ada proses pembentukan porfirin dan nanti di sini porfirin ada ion Fe di mitokondria akan mengkelat di bagian tengah porfirin tadi sehingga terbentuklah struktur HEM. Ya, jadi di sini organelnya adalah di mitokondria dan di sitoplasma. Ya. Nah, untuk regulasi dari sintesis HEM ini, ya, Anda ingat aja, Anda catat enzim regulator atau enzim kunci dari HEM sintesis di sini adalah ALA1. Ya, ALA1. Di dalam tubuh kita, enzim ALA sintase itu ada dua jenis. Ada ALA1, ada ALA sintase 1 dan ada ALA sintase 2. Ya. Tetapi yang dipakai dalam sintesis HEM ini adalah ALA sintase 1. Ya. Enzim ini diekspresikan, maksudnya adalah ada di semua sel tubuh kita. Ya, tetapi kalau yang ALA2 hanya ada di sel darah merah, ya. Jadi kita tidak membahas ini, untuk ALA2 kita bahas di ALA1 saja, ya. Nah, jika sintesis HEM ini sudah dalam jumlah yang cukup, ya, sintesis HEM ini jumlahnya sudah cukup, tubuh kita memerlukannya sudah cukup, maka HEM ini bisa memberikan sinyal kepada enzim ALA sintase 1 untuk berhenti bekerja. Sehingga tubuh kita tidak akan kelebihan dari HEM. Ya, karena HEM yang cukup akan memberikan sinyal kepada enzim ALA sintase 1 untuk menghentikan aktivitasnya. Sehingga sintesis HEM akan berhenti. Dan juga diingat di sini ada peran vitamin B6 ya, di sini ya. Jadi di sini pada pembentukan senyawa ALA, ya, aminolefulinic acid, ini selain membutuhkan substrat suksinil-CoA dan substrat asam aminoglisin, juga membutuhkan
kofaktor, yaitu vitamin B6. Di mana kofaktor vitamin B6 ini fungsinya adalah untuk meningkatkan aktivitas enzim ala sintasa 1. Jadi, kalau pada pasien yang Anda temui di dalam klinisnya mengalami anemia, ya, dan kemudian Anda ketahui dari rekam medis pasien tersebut, anemianya adalah karena keluarnya darah yang banyak sekali dari tubuhnya, atau penghancuran sel darah merah besar-besaran, maka yang Anda pikirkan adalah pasti di dalam tubuhnya terjadi proses sintesis darah atau heme yang banyak sekali. Maka yang harus Anda advisekan untuk nutrisinya, Anda jangan lupa pemberian vitamin B6. Ya, pemberian vitamin B6. Di mana tujuan dari vitamin B6 tadi adalah sebagai kofaktor dari enzim ala sintase 1. Jadi meningkatkan aktivitas enzim sintase ala sintase 1. Ya, meningkatkan aktivitas. Jadi kerjanya lebih cepat, istilahnya seperti itu. Ya, sehingga sintesis hemnya semakin banyak yang dihasilkan, ya. Nah, kemudian hati-hati dengan pasien-pasien yang mendapat terapi obat INH. Nah, obat-obat ini diberikan pada pasien-pasien tuberkulosis paru, ya, pasien-pasien paru-paru apa kalau TBC, ya, pasien TBC. Obat ini adalah obat protap yang diberikan, ya. Nah, jadi di puskesmas kalau ada orang TBC, ya, maka oleh puskesmas ada program dari pemerintah akan diberi obat gratis TBC. Ya, obat ini salah satunya adalah disebut dengan obat INH. Ya. Nah, INH ini bisa menyebabkan daya ikat dari vitamin B6, ya, maksudnya tridoxal fosfat ini maksudnya adalah vitamin B6 ini menurun, ya. Jadi kalau ada pasien Anda sebagai nutrisionis dimintai pendapat bagaimana nutrisi pada pasien TBC, ya, kemudian Anda tanya pasiennya minum obat apa saja, terus Anda ketahui ada pemberian obat INH pada pasien TBC paru, maka tentu saja vitamin B6 ini dosisnya harus ditingkatkan, ya. Karena apa, ya? Karena tadi daya ikatnya, ya, menyebabkan penurunan fungsi dari vitamin B6. Bisa dipahami, ya? Nah, ini juga terjadinya gangguan sintesis heme tidak hanya karena degradasinya, tidak hanya karena kehilangan darah, ya, juga bisa karena ada paparan insektisida, paparan karsinogen agent, ya, atau obat-obatan, ya, obat antibiotik, obat virus, antivirus, suplemen pun juga dianggap sebagai senyawa asing, ya. Maka peran yang terjadi adalah sitokrom P450 akan berusaha untuk menetralkannya. Ya, jadi P450 sitokrom akan berusaha untuk menetralkannya. Ini adalah peran dari sitokrom P450. Dan Anda ingat tadi, sitokrom P450 tadi juga termasuk molekulnya adalah heme protein. Jadi di sini P450 juga dibentuk dari struktur heme. Kalau sitokrom P450 ini jadi paparan penggunaan insektisidanya misalnya pada para petani, ya. Para petani, Anda bekerja sebagai nutrisionis di puskesmas di desa, ya. Di situ Anda lihat ketika Anda jalan-jalan ada banyak petani, ya seharusnya nggak boleh, ya, insektisida dipakai, ya. Kalau misalkan
organik ya. Kok petaninya menggunakan insektisida, maka gejala klinis kalau terpapar insektisida yang terus-menerus, pasiennya adalah anemia, ya, anemia. Tetapi dalam tubuh kita sebenarnya juga ada sitokrom P450 yang juga hemprotein, ya, hemprotein. Nah, oleh karena sama-sama hemprotein, maka di sini untuk berusaha untuk menetralkan, maka penggunaan sitokrom P450 ini pasti akan berlebih. Akibat dari penggunaan sel tubuh kita untuk menetralisir, ya, menetralisir senyawa asing oleh sitokrom P450, lama-kelamaan sitokrom P450 ini konsentrasinya, jumlahnya akan turun. Ya, menurun. Lama-lama akan menurun. Maka solusinya apa? Solusinya adalah tubuh harus berusaha memenuhi kebutuhannya. Karena paparannya masih terus berlanjut ini, ceritanya paparannya masih terus berlanjut. Maka tubuh harus terus mensintesisnya, ya, untuk memenuhi kebutuhan jumlah sitokrom P450. Maka caranya adalah dengan mengaktifkan enzim alasintase 1, enzim regulatornya. Ya, jadi di sini tubuh kita, ya, akan mensintesis senyawa ALA dengan mengaktifkan enzim regulatornya, yaitu alasintase 1. Sehingga sintesis HEM bisa ditingkatkan. Bisa dipahami? Silakan diinterupsi kalau ada pertanyaan. Ini enggak usah ya. Enggak usah. Ini adalah peran bagaimana porfirin, ya, struktur yang membentuk HEM itu kan porfirin, ya, bisa bermanfaat pada tubuh kita, ya. Porfirin, ya, ketika porfirin ini mendapat sinar radiasi, ya, sinar radiasi, maka porfirin ini akan berpendar, ya, porfirin ini akan ditangkap oleh sel kanker dan akan menyebabkan mudah mengalami oksidasi porfirin ini, sehingga muncullah radikal bebas yang nanti akan bisa menghancurkan sel-sel kanker. Ya, ini adalah peran porfirin untuk sel kanker, untuk terapi kanker, ya. Tapi skip lah, nggak usah. Ini skip juga. Nah, ini selama saya kuliah di kedokteran, saya juga belum pernah menemui pasien seperti ini, ya. Jadi di sini adalah kasus-kasus bagaimana sintesis porfirin terganggu, ya. Belum HEM ini, masih porfirin ini yang terganggu. Bayangkan Anda klinisnya seperti ini, ya, penampilan fisiknya seperti ini. Nah, ini, ya. Jadi sebenarnya penyakit ini sudah ditemukan lama, ya, sudah ditemukan lama. Di mana pada pasien pada waktu itu disebut sebagai vampire disease, ya, seperti vampir, ya. Tapi kenapa disebut vampire disease, ya, karena pasien ini sangat sensitif terhadap paparan sinar matahari, ya, oleh karena itu dia suka beraktivitas di malam hari. Kemudian juga dia pucat, ya, pucat sekali, anemi, ya. Kemudian tampilannya, wajahnya, fisiknya juga berbeda, ya. Maka oleh karena itu dulu disebut vampire disease, ya. Tapi itu dulu, ya, sebelum teknologi kedokteran untuk mendiagnosis muncul, ya. Ini tidak usah, ini ada berbagai penyakit, ya. Jadi istilahnya di sini adalah ALA menjadi HEM, ya. ALA menjadi HEM kan banyak enzim-enzim yang bekerja, ya, enzim-enzim yang bekerja di sini, ya, enzim yang bekerja di sini. Nah,
enzim yang bekerja di sini kalau terganggu ya bisa menyebabkan gangguan ini tadi. Ini adalah nama penyakitnya ya, sebelah sini. Ini adalah nama penyakitnya. Ya. Saya skip pada bagian ini karena hampir sebagian pada gangguan sintesis porfiria adalah penyakit genetik, ya, penyakit genetik. Saya skip. Nah, sekarang masuk katabolisme HEM. Kita tahu pada katabolisme HEM, ya, itu terjadi 3 bulan sekali, ya, istilahnya seperti itu. Nah, di sini hemoglobin, sel darah merah, ya, sel darah merah ini akan difagositosis atau dilisiskan, jadi membrannya lisis, ya, kemudian hemoglobinnya bisa keluar dari sel darah merah, ya, hemoglobin keluar akan didegradasi menjadi pembentuknya, yaitu di sini adalah globin dan HEM, ya, dan HEM ini nanti didegradasi, ya, ion metal yang ada di bagian tengah struktur porfirin tadi dilepas, ya, terlepas, sehingga nanti sisanya adalah struktur porfirin, ya, yang nanti akan dirubah menjadi bilirubin. Bilirubin inilah yang disebut dengan bile pigment, warna empedu. Nah, bile pigment ini atau bilirubin ini nanti harus diekskresikan kalau berlebih. Ini dilewati, kita belajar manusia ya, bukan binatang. Nah, ini ya, bagaimana katabolisme HEM ini bisa dilihat secara in vitro. In vitro itu maksudnya di luar ya, di luar, bisa dilihat dari luar ya. Jadi di sini Anda bisa lihat ada seorang pasien ya, pasien, dia mengalami ketika main bola tenis ya, bola tenisnya mengenai mata dia, ya, matanya, sehingga muncul warna merah seperti ini. Warna merah di sini adalah terjadi perdarahan atau pembuluh darah kecil di dalam tubuh kita atau kapiler kita pecah, ya, sehingga terjadi warna merah seperti ini, ya. Warna merah seperti ini jadi lama-kelamaan akan mengalami degradasi HEM. Di sini lama-kelamaan akan mengalami degradasi HEM, berubah menjadi gambar berikut, kemudian masih berlanjut degradasi HEM-nya berlanjut. Anda bisa lihat di sini ada warna kuning di sini, ya. Kemudian lama-kelamaan akan semakin lama semakin sembuh. Bisa Anda lihat di sini ada warna kuning. Warna kuning inilah yang disebut dengan bilirubin. Ya, bilirubin. Bile pigment. Hasil dari degradasi HEM, ya, dilepas Fe-nya dan porfirin akan dirubah menjadi bilirubin. Ya, jadi kalau kami mendiagnosis kekerasan, ada laporan kepolisian mengenai kekerasan benda tumpul pada pasien, disuruh melakukan otopsi luar, pemeriksaan luar. Ketika baru saja kejadian, maka bisa dipastikan, oh ya, ini adalah baru saja terjadi pemukulan sekitar kurang dari 2 hari. Ya, kalau sudah seperti ini ya sudah 2 mingguan ya sulit untuk dibuat visumnya ya, sulit untuk dibuat visumnya sebagai bukti. Bisa dipahami? Ini saya cari yang lebih singkat aja. Ya, nah jadi saya di sini menjelaskan bagaimana ya, ini bagaimana degradasi nasibnya terjadi ya. Ini adalah darah merah,
Ya, ini adalah sirkulasi darah. Ya, sel darah merah akan mengalami degradasi. Ya, dari hasil ini tadi terjadi hemolisis eritrosit. Ya, maka hemoglobin akan keluar. Ya, hemoglobin akan endoplasmik smooth, ya, retikulum endoplasmik smooth. Hemoglobin, ya, hemoglobin akan selanjutnya mengalami degradasi, ya, akan dilepas airnya dan juga dilepas globinnya, sehingga sisanya adalah senyawa porfirin yang nanti dirubah menjadi biliverdin. Ya. Nah, selanjutnya biliverdin ini nanti akan dirubah menjadi bilirubin indirect. Bilirubin direct, nama lainnya adalah bilirubin yang tidak terkonjugasi. Dari bilirubin indirect inilah nanti harus dikeluarkan melalui sirkulasi darah, tetapi karena indirect bilirubin ini tidak suka air, maka supaya bisa masuk ke sirkulasi darah, dia harus ditumpangi dengan albumin, ya, supaya kemudian bisa dibawa ke organ hepar. Nah, selanjutnya di organ hepar, indirect bilirubin ini akan dirubah menjadi bilirubin direct atau bilirubin diglucuronide atau bilirubin terkonjugasi. Ya. Nah, dari bilirubin terkonjugasi ini nanti atau bilirubin direct ini nanti akan dikeluarkan masuk ke dalam kantong empedu. Ya, ini adalah kantong empedu, masuk ke dalam kantong empedu. Bilirubin direct ini akan dikumpulkan dulu dalam kantong empedu. Ketika ada makanan yang terutama mengandung lemak, maka kantong empedu ini akan mengeluarkan isinya. Ya, isinya apa ya? Direct bilirubin ini, direct bilirubin masuk ke dalam usus. Nah, direct bilirubin yang masuk ke dalam usus akan bertemu dengan bakteri-bakteri yang ada di usus, ya, di usus besar, ya. Di situ direct bilirubin akan mengalami oksidasi, berubah menjadi senyawa sterkobilinogen. Nah, sterkobilinogen akan juga terus mengalami oksidasi, ini belum aktif ya, berubah menjadi senyawa sterkobilin. Sehingga oleh karena itu feses kita kalau normal akan berwarna apa? Ada yang bisa jawab? Warna kuning. Kecoklatan. Gimana? Sorry? Kuning kecoklatan. Kuning kecoklatan itu berarti Anda mengalami sedikit konstipasi ya. Ya, normalnya adalah kuning ya, tidak ada kecoklatannya. Jadi yang benar warnanya kuning ya. Nah, itu adalah warna dari bilirubin ya. Kemudian bagaimana dengan urin? Urin kita kan juga sebenarnya kalau kita tidak mengalami dehidrasi, urin kita sebenarnya bening ya, tidak berwarna. Tetapi kalau kita mengalami dehidrasi, karena kencing kita apa? Kuning ya, kuning tua atau kuning ya. Kalau kuningnya muda, berarti sedikit, dehidrasinya sedikit ya. Nah, kuningnya dari mana? Ya sama, kuningnya dari mana? Ya karena tadi sterkobilin ini sebenarnya juga bisa masuk ke ginjal dan nanti akan diubah menjadi urobilin, sterkobilinogen, atau kalau nama lainnya adalah urobilinogen, ya, akan dirubah menjadi urobilin. Nah, urobilin inilah yang nanti akan memberi warna pada air kencing kita. Oke, jadi kalau ada kelainan di sini di organ liver, maka yang terjadi adalah bilirubin directnya tidak terbentuk. Ya, jadi kalau livernya rusak, ya berarti ini kan proses di sini yang terganggu ya. Proses apa yang terjadi di liver? Proses konjugasi.
konjugasi dengan apa? Konjugasi dengan senyawa UDP glucuronil transferase. Oh ini enzimnya, sorry. Berkonjugasi dengan UDP glucuronil, ya, UDP glucuronil. Jadi kalau liver terganggu, proses konjugasi yang terganggu, otomatis bilirubin direct tidak terbentuk. Tetapi yang hanya adalah bilirubin indirect. Ya, bisa menyebabkan kejang-kejang dan bisa lama-lama kalau berlebihan bisa mati, ya. Dan bisa menyebabkan kalau sebelum mati, kalau bisa hidup selamat, bisa menyebabkan retardasi mental. Oke, begitu saja. Ada pertanyaan? Putus-putus.